Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kang Damat, si Juragan Pila Puncak, asik Juragan Pila. Baik teman-teman, kali ini saya ada request dari owner villa ya untuk mereview salah satu villa yang ada di Puncak, yaitu Villa Sakura ya. Villanya seperti yang ada di belakang saya ini. Nanti saya akan coba mereview Villa Sakura ini. Dan buat teman-teman nih yang ada rencana mau berlibur ke kawasan Bogor Puncak, silakan teman-teman untuk mampir ke villa yang satu ini. Teman-teman penasaran untuk Villa Sakura ini? Yuk ikuti review singkat Villa Sakura yang ada di Puncak. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum support di channelnya Juragan Villa, silakan teman-teman untuk bantu tekan tombol subscribe, like, and komennya. Karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, saya akan coba masuk, saya akan coba cari tahu apa saja, fasilitas apa saja yang ada di dalam, kamarnya ada berapa. Yuk, kita bareng-bareng. Yuk, check it out. Baik teman-teman, saya akan mencoba mereview dari depan villanya dulu teman-teman ya. Dan inilah penampakan Villa Sakura yang ada di Puncak teman-teman. Dan ini tempat parkir villa ya. Kalau yang saya perkirakan ini nampung kendaraan pribadi kurang lebih di 7 kendaraan mobil pribadi ya kalau saya perkirakan. Saya belum nanya langsung ya ke petugas villanya, nanti akan saya coba tanyakan langsung. Baik, kita langsung saja, saya tidak akan basa-basi, saya akan coba cari tahu ya keadaan villa di dalam ya, kamarnya ada berapa, fasilitasnya apa saja. Tapi saya akan coba kelilingnya dari luar dulu ya, saya akan coba ke area belakang dulu ya teman-teman. Oke lanjut. Baik, kita lanjut ya. Sekarang saya posisi berada di belakang villa ya. Dan ini adalah jalan tadi menuju ke depan villa, dan saya tadi sekarang sudah ada di belakang villa. Dan ini adalah kolam renang Villa Sakura, dan untuk view-nya akan saya tunjukkan ya. Di sini sangat lepas sekali ya teman-teman. Seperti ini. Ini langsung ke dan pegunungan sih ya. Seperti hutan-hutan ya. Nah, di sini seperti banyak pohon-pohon teman-teman ya. Seperti ini. Di sini ada beberapa fasilitas ya, sediakan kursi. Untuk kedalaman kolam renangnya ini kurang lebih di 1,8 ya untuk orang dewasa, dan untuk anak-anaknya juga ini masih ada teman-teman. Ya seperti inilah teman-teman ya. Saya akan coba mempersingkat waktu saja ya untuk mereview villa tersebut. Oke, seperti ini teman-teman keadaannya. Di depan saya ini ada satu tempat yang disediakan oleh pengelola villa ya. Ini ada beberapa kursi ya untuk teman-teman bersantai bersama keluarga di sini. Dan di sana pun sudah ada beberapa kolam kecil ya, kolam ikan yang nantinya bisa teman-teman untuk berpose ya. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke area dalam villa. Saya akan cari tahu ya apa saja yang ada di dalam villa. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, seperti inilah keadaan living room atau ruang tamu Villa Sakura. Untuk living roomnya ini sangat luas sekali ya. Di sini ada fasilitas seperti sebuah televisi, sound system yang tentunya untuk karaoke ya teman-teman. Dan di sini pun ada mini soccer untuk bermain. Dan tidak lupa pula di sini ada meja makan ya yang ukurannya cukup lumayan besar juga. Di depan sudah nampak kitchen bersih yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk masak kecil ya. Seperti ini. Untuk peralatan di sini komplit ya, ada microwave juga,
kulkas, dinner plate, sendok, kulkas ya sudah disediakan oleh pengelola villa ya. Saya akan coba bersih dulu area bawah. Seperti ini, lumayan luas juga untuk area bawah. Untuk kamarnya itu sendiri itu ada di atas ya, di atas semua untuk kamarnya. Untuk di area bawah ini ada satu kamar mandi. Memang tidak terlalu besar ya, kecil, tapi ya bisa digunakan lah ya. Sebelum naik ke atas, saya akan coba review dulu. Tadi saya melihat ada satu ruangan ya, di bawah. Di sampingnya kolam ikan ini ada satu ruangan nih. Saya juga belum tahu seperti apa. Oke, seperti ini teman-teman. Mungkin ini ruangannya bisa digunakan juga nih. Kalau misalkan kekurangan kamar, ini bisa digunakan ya, untuk dibikin kamar ya. Nanti barak di sini disediakan extra bed, atau mau dibikin musola juga bisa. Tapi di sebelahnya juga sebenarnya ada musola teman-teman ya, musola kecil. Di luar juga ada toiletnya seperti ini. Dan toiletnya lumayan besar ya di sini, di area luar ini. Nah, ini ada musola kecil nih. Nah, ini musola nih teman-teman, buat yang beragama muslim nanti bisa beribadah di musola ini. Berarti kamar yang sebelah ini nih, nanti ini bisa digunakan untuk kamar ya, bisa ditambah extra bed. Oke, kita lanjut saja ke lantai 2. Saya akan coba cari tahu di lantai 2 seperti apa. Yuk lanjut. Oke, saya sudah sampai di lantai 2 ya. Penampakannya seperti ini ya. Di sini tidak ada ruang tamu ya. Di sini ada hanya kamar-kamar saja yang tersedia. Ini living room yang tadi sudah saya review ya. Oke, saya akan coba mulai masuk ke salah satu kamar ya. Mana dulu ya? Ini dulu aja nih. Saya akan coba masuk ke kamar yang pertama. Oke teman-teman, seperti inilah kamar Villa Sakura. Di kamar ini ada 2 bed ya, yang ukuran queen, ukuran besar ya, yang bisa ditempati per bednya itu 2 orang. Jadi totalnya untuk 4 orang ya. Kalau ditambah anak juga bisa ya di tengah, jadi 6 orang lah cukup. Di sini juga sudah ada fasilitas seperti lemari untuk naruh-naruh barang, dan ada kamar mandi di dalam ya. Ini ada shower juga, dan tentunya di sini sudah dilengkapi dengan water heater teman-teman. Oke, saya akan lanjut ke kamar berikutnya supaya teman-teman tahu keadaan Villa Sakura seperti apa. Saya tidak akan edit ya, ini akan saya langsung upload. Oke, inilah kamar yang kedua. Saya nyalain dulu ya. Seperti ini teman-teman. Nih. Oke, kita lanjut. Tadi ada gangguan ya. Jadi saya sekarang berada di kamar yang kedua ya, teman-teman. Seperti ini. Sama saja seperti kamar yang pertama saya temui. Ini ada 2 bed juga, ukurannya sama. Kamar mandi tetap di dalam. Ini wah, itu ada penampakan tuh orang keren di Kabupaten Bogor. Untuk toiletnya ada shower juga, ada wastafelnya juga, toilet duduk teman-teman. Seperti inilah kamar yang kedua, dan di sini sudah ada fasilitas AC-nya teman-teman.
seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke kamar berikutnya ya. Ini ada 4 kamar teman-teman ya. Ini untuk pribadi nih ya, tidak disewakan. Saya akan coba masuk ke kamar yang disewakan saja. Oke, ini adalah kamar yang ketiga yang saya masuki di Villa Sakura ini. Untuk ukuran kamarnya ini hampir sama saja, dan di setiap kamarnya pun sama saja sih ini ya. Ada 2 bed juga yang ukuran queen. Untuk fasilitasnya sama saja ya. Di sini juga saya temui ada AC juga, ada beberapa fasilitas semari, laci ya. Kamar mandi tetap di dalam teman-teman. Sekali lagi saya videokan bednya seperti ini ya, biar teman-teman tidak penasaran. Nanti di sini masih ada space nih, lumayan besar juga nih. Kalau kekurangan ini bisa ditambah extra bed ya, 3 extra bed cukup di sini. Untuk kamar mandi sama saja teman-teman ya, di dalam seperti ini ya, sama saja seperti kamar-kamar yang lainnya. Oke, kita lanjut ke ruangan lain. Ini kamar yang keempat nih yang saya temui ini ya. Oke, sebelum itu saya coba videokan dulu nih, ada satu lemari unik nih. Ini ada kulkas juga ya, ada beberapa microwave juga di sini yang mungkin nanti bisa teman-teman gunakan ya. Oke, saya akan coba masuk ke kamar yang keempat nih, yang terakhir yang saya temui di Villa Sakura ini. Ini ada sedikit berbeda, ini ada 1 bed ya ukuran queen, akan tetapi ini di bawahnya masih ada bed, jadi bisa ditarik ya. Jadi 1, 2 sama saja, cuman ini bedanya bednya nyatu saja gitu teman-teman. Untuk villanya itu memang ini lumayan bagus juga sih, akan tetapi ini bukan tergolong villa baru ya. Sudah lama sih villanya, tapi masih bagus ya. Ini masih AC ya. Saya biasanya memburu villa-villa terbaru di puncak. Akan tetapi hari ini saya berada di villa yang yang lama sih. Tapi jangan khawatir karena villanya juga masih baru ya. Maksudnya dalam arti belum ini, masih bagus lah ya. Tuh untuk view-nya itu ke pepohonan ya. Asri sekali. Kalau pagi ini sangat dingin ya. Lalu teman-teman ketahui villa ini berlokasi di dekat Taman Safari Indonesia ya. Ini lebih dekat ya, paling beberapa menit saja ke Taman Safari Indonesia. Oke teman-teman, mungkin ini saja review singkat Villa Sakura yang ada di puncak. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan villa ini, silahkan teman-teman baku hantam aja di kolom komentar, atau silahkan teman-teman hubungi nomor yang saya siapkan di deskripsi ya. Kalau ingin bertanya mengenai villa ini, silahkan, nanti akan saya coba jelaskan secara mendetail ya teman-teman. Oke, kita sudahi saja review singkatnya. Saya tunggu kedatangannya di puncak teman-teman ya. Baik teman-teman, saya tadi sudah mencoba ya mengelilingi dan mereview Villa Sakura yang ada di puncak ini. Dan buat teman-teman yang masih penasaran, ingin mengetahui semuanya, atau ingin mengetahui masalah harga, kapasitas, fasilitas, dan yang lainnya, ya silakan teman-teman hubungi nomor yang telah saya siapkan di deskripsi ya teman-teman ya. Nanti saya akan coba jelaskan secara mendetail kepada teman-teman semua mengenai Villa Sakura ini. Oke teman-teman, mungkin ini saja review singkat Villa Sakura yang ada di puncak. Dan buat teman-teman yang belum support di channelnya Juragan Villa, silakan teman-teman untuk bantu tekan tombol subscribe, like, and komennya, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kita sudahi saja. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.